Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, bagaimana puasa hari ini? Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita ikuti acara Ramadan MPM berbagi bersama saya Sandiaga Salahuddin Uno. Ayo juga bangkit di saat sulit bersama kita lawan COVID-19. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saatnya kita bersatu dan lakukan tindakan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, terima kasih Mas Sandiaga sudah berkenan bergabung. Jadi kita saat ini teman-teman Kadin Surabaya beserta ada beberapa akademisi yang saat ini hadir, Guru Besar Universitas Airlangga, Prof. Badri Munir Sukoco. Beliau salah satu profesor termuda yang pernah ada di UNER. Lalu ada mentor saya di bidang valuasi manajemen keuangan dan manajemen nilai, Pak Kristiono Utomo, dan rekan-rekan seluruh yang bergabung, baik itu dari Kadin, organisasi, dan beberapa akademisi. Baik Mas Andi, waktu kita cukup padat 1 jam, jadi Ramadan bersama Sandiaga Uno dan MPM berbagi, bangkit di saat sulit. Ada beberapa tagline yang sangat menarik, kata beberapa hari lalu Mas Andi sampaikan. Kita bangkit di saat sulit, kita menang melawan COVID, we can do it. Seperti itu. Dan saat ini, tepat pada Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei, Mas Sandiaga berkenan untuk bergabung pada kita semua. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, nanti tanya jawab akan saya beri sesi setelah Mas Sandiaga menyampaikan. Saya beri sesi kepada teman-teman pengusaha, teman-teman akademisi. Nah, nanti saya harapkan Prof. Badri dan mungkin Pak Kris bisa menanggapi, dan teman-teman organisasi lainnya. Saya serahkan ke Mas Sandiaga. Terima kasih, Mas Mantum. Terima kasih, Adinda Andi Mataliti yang sudah mengundang saya, dan selamat atas amanahnya memimpin Kadin Surabaya, yaitu Kadin kota perekonomian nomor 2 terbesar di Indonesia. Juga Mas Ardito, Mas Rangga, Prof. Badri, Mas Rian, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada Pak Dendi dari MPM Surabaya. Satu hati. Pak Dendi, terima kasih Pak Dendi sudah bergabung juga. Saya juga ingin menyapa beberapa rekan-rekan dari dunia akademisi yang sudah bergabung, termasuk juga teman-teman dari MPM. Dan hari ini MPM berbagi merupakan satu kolaborasi kami dengan MPM untuk menyemangati rekan-rekan para pengusaha di Kota Surabaya untuk bangkit saat sulit, menang melawan COVID, dan we can do it. Teman-teman GMI juga ada di mana-mana hadir di sini, Mas Adi Kristianto dan juga teman-teman milenial. Nah, hari ini saya akan membawa satu semangat, yaitu karena saya juga aktif main basket, jadi saya namakan presentasi ini adalah rebound. Nah, rebound ini tentunya, suara kecil ya? Kalau sekarang bagaimana Pak Dendi? Jelas. Jelas. Tadi Pak Dendi bilang kecil. Ini Pak Dendi bos saya karena saya didukung oleh MPM berbagi. Mudah-mudahan suaranya sudah normal kembali. Jadi rebound ini adalah satu proses di dalam olahraga bola basket yang mengambil kesempatan kita untuk bangkit kembali. Misalnya ada tembakan yang tidak masuk, kita sama-sama melompat untuk meraih. Dan itu disebut sebagai rebound. Nah, hari ini saya ingin menyemangati teman-teman di Surabaya, kota yang jumlah yang terpapar COVID-19 baik secara kesehatan maupun secara ekonominya juga cukup meningkat.
Di slide pertama, saya ingin berbagi sedikit ada 4 tahapan daripada COVID ini. Tahap pertama tentunya yang kita kenal dengan tahap resolve. Itu kira-kira di bulan Maret. Di sini teman-teman UMKM bertahan dan beradaptasi, tapi yang mereka lakukan pertama kali adalah pada saat krisis pandemi ini adalah cash is king. Cash is king itu adalah pengetatan dana secara maksimal, pengutamaan daripada pengelolaan dana tunai dan penundaan biaya-biaya yang tidak urgent. Penjadwalan ulang dari kewajiban dan tagihan. Nah, ini saya belajar di beberapa krisis yang pernah saya alami. Saya kebetulan juga jadi pengusaha karena krisis. Pada saat krisis 97-98 saya di PHK dan akhirnya saya memulai usaha di bidang konsultan keuangan dan akhirnya bertemu dengan beberapa rekan-rekan membangun usaha. Alhamdulillah usaha saya dari tadi hanya kecil, bisa tumbuh berkembang. Tahun 2008-2009 diberi kesempatan bergabung bersama MPM, kita kembangkan, dan per hari ini grup kami sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Ini yang saya ingin memotivasi teman-teman pada saat sekarang. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk melihat peluang. Nah, di bracket yang kedua atau di fase kedua adalah fase kira-kira di bulan April, di mana para pengusaha sudah mulai beradaptasi dalam keadaan normal terbaru, yaitu new normal. Dan di sini banyak dilakukan peningkatan skill, keterampilan, waktu yang banyak tersisa digunakan untuk pelatihan-pelatihan, untuk penyiapan-penyiapan beradaptasi dengan keadaan realita yang baru. Become in the storm adalah kira-kira di bulan Mei, di mana ini menuju kepada puncaknya. Bahwa krisis ini hari ini 2 minggu terakhir di DKI lagi menghadapi kemungkinan memuncaknya krisis pandemi ini. Dan di saat ini kita harus, walaupun waspada, kita tetap tenang. Jangan panik, become in the storm. Dan terakhir, ini adalah fase Juni-Juli, kira-kira kalau sesuai dengan prediksi dan kita disiplin, ini adalah kita fase survive through ecosystem. Bagaimana kita menggunakan kesempatan ini untuk bertahan hidup, dan ini adalah kebersamaan kita. Kadin Surabaya harus mampu untuk membangun ekosistem, untuk saling membantu. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang kita lewati. Berikutnya Mas Gali, saat ini juga adalah saat kita untuk revise business plan kita. Rencana kita harus kita adaptasi. Harus ada business continuity plan, dan 3 bulan ke depan kita jangan panik. Kita lihat kebutuhan yang paling utama dulu. Ini adalah bagian daripada adaptasi kepada new normal. Banyak sekali usaha-usaha di sini, misalnya di bidang otomotif, MPM mengalami penurunan. Tapi saya salut, MPM justru berbagi di saat, bukan di saat kelapangan, tapi di saat justru mengalami kesempitan. Dan disinilah satu panggilan bagi kita sebagai tenun kebangsaan kita untuk saling membantu, saling menolong. Dan perubahan rencana bisnis ini adalah juga bagaimana kita mengadaptasi teknologi dan digital. Di slide berikutnya, ini ada lebih ke arah harapan dari kita semua bahwa kita menyiapkan rencana rebound kita. Kalau rebound kita sesuai dengan prediksi, mudah-mudahan kurva itu adalah kurva V. Yang paling kanan, A4, A2, dan B5. Ini adalah harapan kita di mana teman-teman semua disiplin,
dunia usaha mengikuti anjuran pemerintah, kita segera reboundnya lebih cepat sehingga akan pemulihan ekonomi ini mudah-mudahan bisa terjadi di bulan September dan Oktober. Tapi kalau kita tidak bisa mengatasi sisi pandemi dan krisisnya, kita kemungkinan masuk ke kurva U, di mana kita akan terjadi beberapa kali gelombang pandemi ini sehingga pemulihannya akan memakan waktu yang lebih lama. Ini yang disebut sebagai kurva U. Dan yang paling harus kita hindari adalah kurva L, di mana akhirnya pandemi ini cukup berkelanjutan dan eskalasinya tidak bisa diatasi sehingga akhirnya kita tidak mengalami recovery yang diharapkan. Nah, mari sama-sama kita mendorong pemangku kepentingan, pengambil kebijakan untuk mengambil data mengambil keputusan berbasis data. Serahkan kepada tim medis, gugus tugas COVID-19 untuk menentukan kapan kita bisa mulai melakukan relaksasi. Nah, di slide berikutnya ini kita sudah sempat bicara mengenai sektor-sektor yang akan menarik, sektor kesehatan, sektor makanan, cepat saji, sektor-sektor yang akan tumbuh berkembang seperti digital, e-commerce. Tapi kalau kita ingin membuka ekonomi kita, khususnya Kadin Surabaya, saya berpesan 3 hal kepada Ketua Umum, bahwa tetap utamakan resiko kesehatan masyarakat yang paling rendah sebagai bagian daripada roadmap atau peta jalan kita untuk membuka kembali ekonomi kita. Yang saya sebut di kanan bawah, go zone itu adalah yang resiko kesehatannya terendah, tapi memiliki dampak ekonomi yang terbesar. Nah, disinilah kita harus berkonsultasi dengan ahli-ahli medis. Tapi kalau dampak ekonomi terbesar kita sudah tahu bahwa UMKM lah yang dampak ekonominya paling besar. Konsumsilah yang paling besar dampaknya ekonomi untuk lapangan kerja dan harga-harga bahan pokok yang terjangkau. Sektor pangan itu adalah bagian daripada dampak ekonomi yang terbesar. Pilah dan pilih dari sektor tersebut yang memiliki resiko kesehatan terendah. Ini yang saya sebut sebagai go zone. Ini yang pertama kali akan direlaksasi. Berikutnya adalah pivot zone. Tetap kembali kita utamakan kesehatan masyarakat. Jadi resiko kesehatan yang masih rendah, namun dampak ekonominya tidak sebesar dari sektor-sektor yang ada di go zone. Mungkin ini kita bisa lihat ke sektor-sektor yang berkaitan dengan entertainment, berkaitan dengan kegiatan ekonomi UMKM yang tidak terlalu berdampak, tapi juga bisa dikurangi dengan social dan physical distancing resiko kesehatan masyarakat. Ini yang kedua, tahap kedua yang bisa dibuka. Tahap ketiga adalah check zone, yang dampak ekonominya tinggi, tapi juga risiko kesehatannya juga masih tinggi. Ini harus betul hati-hati. Kita hanya membuka dengan penuh keterbatasan dengan penerapan prosedur kesehatan yang ketat. Masker, shield, dan lain sebagainya. Ini adalah kuadran yang ketiga. Dan kuadran yang terakhir yang paling menunggu adalah yang resiko kesehatannya besar, tapi dampak ekonominya tidak terlalu besar. Nah, inilah 3 step, 1, 2, 3. Pertama, tentukan resiko kesehatan setiap jenis pekerjaan. Kedua, tentukan jenis pekerjaan mana yang dampak ekonominya terbesar. Dan ketiga adalah memetakan roadmap atau peta jalan kita bagaimana mulai menavigasi dari go zone ke pivot zone, dari pivot zone ke check zone, dari check zone baru masuk ke wait zone. Disinilah peran utama dari Kadin Kota Surabaya. Kadin Kota Surabaya harus menjadi mitra dari gugus tugas COVID-19 Kota Surabaya. Karena kita yang memberikan peta jalan, mereka yang menentukan dari resiko kesehatan masyarakatnya. Tapi dari manfaat ekonomi harusnya Kadin Kota Surabaya yang menjadi leading sektor.
bersama dengan teman-teman di pemerintahan kota. Tentunya berkoordinasi dengan instansi lain. Tapi Kadin sebagai bagian daripada Undang-Undang Nomor 1 tahun 87 yang menempatkan Kadin sebagai mitra sejajar pemerintah dan dalam hal ini pemerintah kota, kita harus aktif berkoordinasi dengan gugus tugas. Dan terakhir, slide ini khusus untuk Ketum. Ketum Andi, kita tetap berolahraga. Dan pastikan Ketum Andi, walaupun banyak di rumah, jangan hanya olahraga di dalam kamar. Mohon juga keluar mendapat sinar matahari untuk meningkatkan imunitas kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi, singkat, jelas, padat. Tadi teman-teman, ilmu baru lagi nih. Saya memperhatikan Mas Andi setiap hari memberikan webinar, memberikan ilmu-ilmu baru, tetapi bahan presentasinya tidak pernah habis. Tapi ya itulah Mas Andi, selalu belajar dan selalu membagikan apa yang dipelajari. Baik, teman-teman sekalian, Mas Andi perlu saya sampaikan juga bahwa Mas Andi mendirikan namanya Relawan Indonesia Bersatu. Itu sebagai mitra gugus tugas. Jadi kami dari Kadin Surabaya siap untuk berkolaborasi dengan Mas Andi. Nanti kita koordinasi juga dengan Mas Rian juga sebagai RIB dari Gresik. Dan harapan kami bisa berpartisipasi secara aktif. Teman-teman, jika ada yang ingin menanyakan langsung ke Mas Andi, mumpung Mas Andi bersama kita, tolong pertanyaan singkat, jelas, padat. Bisa ditanya melalui di chat ataupun bisa disampaikan langsung dengan mengangkat tangan. Nanti host akan meng-unmute. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Mungkin dari akademisi dulu, dari Prof. Badri atau Pak Kristiano Utomo ingin bertanya. Sekalian juga kita ingin mengingatkan Kadin Kota Surabaya, kami siap untuk berkolaborasi dengan Kadin Kota Surabaya. Relawan Indonesia Bersatu dengan segala keterbatasannya, gerak kita di daerah ini, terutama di zona-zona merah, dibantu oleh Relawan Indonesia Bersatu setempat. Untuk di Gresik ada Cak Rian yang kemarin ada bagi-bagi kegiatan, saya ikut memantau, terima kasih. Tapi ini adalah bagian kecil daripada kolaborasi kita untuk mematahkan dan memutus mata rantai penularan COVID-19. Jadi pada saatnya nanti kami juga akan berkegiatan di Surabaya, khususnya untuk menyelenggarakan testing, dan yang paling banyak dinanti masyarakat sebetulnya adalah jaring pengaman sosial. Demikian Mas Ketum. Ya, terima kasih Mas Sandi. Prof. Badri mungkin ada tanggapan atau pertanyaan. Saya persilakan terlebih dahulu sebagai perwakilan dari akademisi. Terima kasih Mas Sandi. Mas Sandiaga, Mas Sandiaga ini Prof. Badri. Ya. Assalamualaikum Mas Sandi. Saya Badri yang dulu sempat jadi moderatornya Mas Sandi di UNER tahun 2013 yang lalu. Tadi yang disampaikan cukup menarik pembahasannya terkait dengan ekosistem industri. Kebetulan saya juga punya ketertarikan di situ, sering menulis di media massa terkait masalah ekosistem industri, yang terbaru mungkin di Kompas terkait sama ekosistem inovasi. Nah, Mas Andi, ini terkait dengan peran UMKM nantinya. Mungkin saya tidak ngomong tentang hal yang dalam jangka pendek, tapi yang agak jangka panjang bagi UMKM agar mereka bisa berperan serta dalam ekosistem industri yang memang bernilai tambah tinggi. Gitu. Saat ini sepertinya UMKM itu mungkin cenderung bergerak di industri-industri yang relatif cepat memberikan cash flow, tapi mungkin nilai tambahnya tidak setinggi kalau misalnya kita lihat bagaimana teman-teman yang ada di Pittsburgh atau tentunya di Silicon Valley masuk di industri-industri yang memang nilai tambahnya cukup tinggi dan bisa mendorong pada kemandirian ekonomi Indonesia, misalnya terkait sama kesehatan yang 90% impor dan seterusnya.
Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana dari sisi pengusaha, baik yang dari Kadin maupun tentunya Mas Andi sebagai sesepuhnya HIPMI dan Kadin juga, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh UMKM Indonesia sehingga mereka terberdayakan masuk di ekosistem industri yang memiliki nilai tambah tinggi tadi. Terima kasih. Ya, terima Prof. kasih. Luar biasa ini, mudah. Bangga sekali bisa ketemu lagi dari 2013. Terima kasih Pak Ketum, kita ditemukan dengan Prof. Ini tiga hal menurut saya untuk UMKM kita masuk ke dalam rantai pertambahan nilai atau value added chain. Tiga yang menjadi landasan agar mereka bisa masuk ke dalam sektor-sektor yang akan berkontribusi terhadap value added, pertambahan nilai. Pertama adalah inovasi. Buat saya ini adalah satu hal yang sangat fundamental agar UMKM kita terus terpacu untuk mengambil kesempatan inovasi, baik itu inovasi yang sifatnya simple, sederhana, seperti melakukan hal lebih baik, lebih cepat, lebih murah, atau amati tiru modifikasi, itu bagian juga dari inovasi. Namun tidak bisa berhenti di inovasi. Untuk ekosistem ini bernilai tambah yang banyak, kita harus mampu mengalirkan UMKM-UMKM yang berani mengambil resiko. Karena kalau dia hanya jalan di tempat, cepat, puas, complacent, nggak berani mengambil resiko, dia nggak akan mampu untuk mengambil peluang meningkatkan marginnya dengan penambahan nilai. Berarti itu ada vertikal maupun horizontal integration. Dan yang ketiga, proaktif. Tidak mungkin kita bisa menambah nilai kalau kita di zona nyaman. Dan proaktif ini adalah bagian daripada kita keluar dari zona nyaman. Juga menurut saya salah satu kemampuan kita untuk menambah nilai adalah embracing industri 4.0, di mana kita merangkul teknologi, artificial intelligence, robotics, dan lain sebagainya. Dan ini dimungkinkan dengan COVID-19 ini. Saya juga ingin menyapa ini sebetulnya Prof. Badri ke Mas Lutfi. Ini Ketua HIPMI Surabaya, Wakil Ketua Kadin Surabaya. Apa kabar Mas Lutfi? Juga di sini ada Mas Ahyari Hananto yang bertanya mengenai hospitality dan pariwisata. Saya melihat bahwa hospitality dan pariwisata itu 10% daripada penyerapan tenaga kerja kita. Jadi dari dampak ekonomi dan khususnya UMKM itu cukup tinggi. Nah, tinggal kita mendapatkan satu bimbingan dari gugus tugas bagaimana caranya kita menurunkan resiko kesehatan masyarakat di sektor ini. Dan jika dia masuk ke go zone, ini bisa bangkit cepat. Karena setelah 2 bulan lebih di rumah, yang paling diinginkan oleh masyarakat ini adalah liburan. Karena kita udah nggak tahan di dalam rumah. Tadi Mas Andi juga cerita mengenai bahan-bahan ini. Ini bahan-bahan ini kami dapat dari beberapa sumber. Dan salah satu sumber yang untuk membuka ekonomi ini adalah panduan dari Center for Disease Control, CDC di Atlanta. Karena kita berkomunikasi untuk mendapatkan arahan, memberikan masukan kepada gugus tugas. Dan tentunya keputusan akhir ada di pemerintah dan kita akan ikuti, tapi menurut saya inilah cara kita mengambil keputusan berbasis data. Saya kembalikan kepada Bung Ketum, Mas Andi. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas Andi. Prof. Badri semoga bisa menjawab. Lalu tadi Mas Andi juga langsung menjawab pertanyaan dari Mas Akhyari. Ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Soleh, Ketua PHRI di Jatim Surabaya. Menurut Mas Sandiaga Uno, apakah halal tourism berpeluang berkembang dengan cepat saat kebersihan kesehatan menjadi isu utama pada era new normal? Mungkin pertanyaan itu dulu, Mas, biar bisa... Ya, Pak Muhammad Soleh, saya 3 kali terakhir di Surabaya tinggal di Hotel Syariah. Dan menurut saya ini satu kebangkitan ya atas pariwisata halal tourism, di mana bukan hanya
pengalaman kita untuk mendapatkan pelayanan yang tentunya sesuai dengan kaidah halal tourism, tapi juga pengalaman memastikan bahwa kebersihan yang sebagian daripada iman ini diterapkan. Dan juga kita mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib. Dan ini yang menurut saya di era pasca pandemi ini akan salah satu sektor yang juga akan berkembang di era new normal. Kuncinya adalah bagaimana para pelaku ekonomi dan pelaku pariwisata halal ini bisa beradaptasi dengan tuntutan daripada para wisatawan pasca COVID-19 ini. Terima kasih Pak Soleh, maju terus pariwisata halal. Ya, terima kasih Pak Soleh atas pertanyaannya. Lalu dari Mbak Puspa Melati, saya Puspa, pelaku UMKM. Menurut Bang Sandi, bisnis apa yang berpotensi punya peluang di era new normal seperti ini? Silakan, Bang Sandi. Menurut saya ada beberapa sektor yang akan berkembang. Tentunya kesehatan yang paling berkembang. Dan kesehatan ini akan beralih dari tadinya rehabilitatif dan kuratif menjadi promotif dan preventif. Jadi mencegah penyakit ini akan menjadi satu peluang usaha yang besar sekali. Mulai dari masker, nah ini saya pengen nampang ke Ketum Kadin Surabaya. Ada masker yang murah ini harganya Rp4.000, bisa dipakai, dicuci dan cukup efektif. Tapi juga ada yang bermotif batik, di mana masker ini bukan lagi hanya masker yang memberikan perlindungan kesehatan, tapi juga fashion statement. Nah ini batik yang juga banyak dijual, harganya lumayan Rp7.000. Tapi juga ada yang branded. Nah ini merek Sandi Uno ini, mau kasih lihat ke Ketum. Wah, iya mantap Mas. Merek Sandi Uno ini dijual harganya Rp100.000 satu. Ada aja yang beli, saya bingung juga tuh siapa yang mau beli. Belinya di mana kalau boleh tahu Mas? Bagaimana? Belinya di mana itu maskernya? Ada di Ultimate You, nanti khusus untuk Ketua Umum Kadin saya kirim. Waduh, ya, terima kasih. Tapi ada lagi yang menjual ini dari kulit, harganya Rp400.000. Saya bingung juga siapa yang mau beli ini Rp400.000. Ini bagian dari kreasi-kreasi bisnis yang akan maju berkembang. Tapi juga dari segi hand sanitizer, ini anak-anak HIPMI banyak membangun cairan hand sanitizer seperti ini dan dijual. Ini banyak laku, terutama di gedung-gedung. Juga cairan disinfektan baik yang kecil maupun ini teman kita, rekan saya dari HIPMI. Nah, ini juga sekarang laku. Dan terakhir ini yang lagi booming adalah face shield. Face shield. Face shield ini luar biasa. Ini adalah bagian daripada protokol nanti setelah kita masuk di new normal. Dan untuk mencegah kesehatan, meningkatkan imunitas, banyak produk-produk seperti ini, produk Kojima, korma, jinten, dan madu. Ini bagian daripada jamu. Tapi juga ada jamu temulawak, jamu kunyit, jahe merah juga banyak sekali diminati. Ini juga meningkat. Bisnis digital juga akan berkembang. Jualan webcam sekarang laku sekali, external monitor, mikrofon, kualitas work from home kita terus ditingkatkan, lampu yang menyinari kita ini, saya pakai lampu ini bisa dinyalain dan bisa dimatikan. Misalnya dimatikan lampunya kayak begini, tapi kalau dinyalakan jauh lebih terang. Ini bagian dari peningkatan kualitas work from home kita, Zoom meeting, massive online open course akan meningkat, clean energy, legal yang akan pindah ke digital juga akan meningkat. Jadi para sarjana hukum sekarang juga punya permintaan yang luar biasa karena begitu kita beradaptasi ke new normal juga permintaan jasa bantuan hukum juga meningkat. Saya lihat di beberapa bisnis seperti bioteknologi ini juga meningkat dan ada beberapa sektor-sektor lain. Tapi ini memicu kewirausahaan, entrepreneurship, di mana
khususnya milenial ya, milenial mengambil peluang ini, pivot, mereka masuk ke dalam new normal. Dan dengan itu mereka bisa melihat peluang yang memproduksi APD sekarang luar biasa permintaannya, tentunya yang berkualitas, dan kalau dilihat dari kategori apa yang paling laku di e-commerce dalam 1 bulan terakhir, bulan Maret dan April adalah disposable gloves, yaitu dipakai juga untuk bagian dari menjaga kesehatan dan kebersihan kita. Demikian, Ketum. Ya, terima kasih Mas Sandi. Tadi teman-teman bisa melihat bahwa banyak UKM-UKM yang menitipkan barangnya untuk dipromosikan oleh Mas Sandi. Nggak tahu nih, kayaknya rumahnya jadi gudang nih Mas. Banyak UKM-UKM yang ngirimkan. Dan teman-teman sekalian, Mas Sandi kalau nggak salah ada akun YouTube juga. Jadi saya harap teman-teman semua jika ingin update juga bisa follow Mas Sandi di Instagram maupun di YouTube. Tadi mohon maaf kita belum mempersiapkan live YouTube karena kita pengennya internal Kadin dan beberapa akademisi Mas, nggak terbuka untuk umum. Tapi saya harap hasil record ini bisa di-share teman-teman ke teman-teman yang lain karena worth to share. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Dela Guna. Mas Sandi, Kapita.id mengelola dana beberapa angel investor. Di tengah COVID ini, para investor dan hold dana akhirnya UKM binaan juga terkena dampaknya. Kira-kira bisnis apa sebaiknya ditawarkan kepada investor di tengah pandemi ini, Mas? Lalu, silakan saya kembalikan Mas Sandi. Kalau angel investors ini paling cepat untuk beradaptasi karena mereka tidak harus mengikuti tatanan dalam pengelolaan modal institusi. Jadi saya juga ada beberapa komunitas angel investing yang sekarang lagi pengumpulan dana untuk invest di new normal. Dan dari beberapa potensi investasi di new normal ini banyak yang fokus di sektor digital, terutama berkaitan dengan transisi daripada usaha-usaha yang selama ini belum masuk ke transformasi digital menuju transformasi digital. Dan mulai dari pendidikan, kesehatan, juga kita lihat perdagangan, maupun aspek-aspek yang selama ini kita sangat tradisional offline yang masuk ke online ini yang mendapatkan banyak pendanaannya. Jadi bagi komunitas angel investing ini sangat menarik ya, karena kita ada di penghujung badai dan peluang-peluang terbaik selalu didapatkan pada saat kita keluar dari krisis. Saya juga menjadi pengusaha ini kan melalui proses krisis, di mana usaha yang tadi saya cerita dibangun keluar itu dari krisis. Dan waktu krisis 2008-2009 kami juga mendapatkan satu hikmah bahwa selama ini kami banyak mengelola pendanaan dari luar negeri. Tapi krisis 2008-2009 akhirnya kami mengubah untuk fokus mengelola dana dari hasil kemampuan kita sendiri menggenerate dana-dana tersebut dari keuntungan yang kita monetisasi. Nah, dari sinilah Saratoga Group berhasil meningkatkan kapitalisasi daripada investasinya melalui monetisasi daripada investasinya dia. Jadi memang setiap krisis itu akan menghasilkan satu terobosan-terobosan. Dan krisis ini sangat dahsyat. Saya yakin justru akan lebih banyak juga peluang yang akan lahir dari krisis tahun 2020 ini. Ya, terima kasih Mas. Ini ada pertanyaan dari Mitra Kadin Kotra, yaitu Korea Trade Investment Promotion Agency, dari Mas Ricardo Basnur. Mas Andi, di new normal ini business opportunity apa yang memungkinkan untuk disandingkan antara Korean companies dengan perusahaan di Indonesia? Ya Mas, silakan. Untuk 2-3 tahun ke depan testing, Mas. Karena Korea ini terkenal berhasil mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan sebuah gerakan masif testing yang luas. Jadi baik rapid testing sebagai screening maupun juga swab test berbasis PCR yang digunakan untuk memetakan dan melacak penyebaran COVID-19 ini. Saya melihat itu yang paling utama kita perlukan.
kemarin kami melakukan testing di wilayah Kelurahan Johar Baru bersama Relawan Indonesia Bersatu. Kami menggunakan alat-alat testing dari bagian kitnya itu dari Korea. Selain daripada kesehatan, menurut saya dengan perusahaan-perusahaan startup Korea yang berbasis teknologi dan digital, kita bisa mengembangkan juga peluang-peluang di seputar sektor digital. Tapi yang tak kalah menariknya adalah bagaimana Netflix yang OTT ini, streaming ini sekarang banyak menayangkan produk-produk drama Korea. Dan saya sedikit renyuh melihat Netflix kita di Indonesia di sini, konten-konten Indonesia yang sebetulnya nggak kalah dari drama Korea itu belum bisa menembus pasar. Jadi inilah mungkin kolaborasi, karena sistemnya sekarang collab, Pak Ketua. Lebih banyak kita membuka peluang untuk collab, karena pasar di sini besar. Kita jangan hanya berkompetisi, tapi kita juga harus menyiapkan strategi berkolaborasi. Ya, kalau nggak salah saya dengar-dengar Mas Andi sama teman-teman lagi mempersiapkan film nasional nih. Jadi semoga aja nanti dalam waktu dekat kita bisa menikmati film tersebut. Ya, filmnya berjudul You and Me. Itu You and Me itu 12 bros, teman-temannya anak-anak buahnya Pak Ketum Andi. Sekarang lagi bos-bos semua lagi Jimmy termasuk, yang lain-lain, Cak Rian juga kita lagi kolaborasi. Ini bentuk dari kegalauan kita, karena kita ingin konten Indonesia juga berjaya. Kita nggak kalah kalau dari kemampuan kita menciptakan satu skrip, satu cerita, dan memproduksi dalam satu produksi yang nggak kalah sama Korea dan Bollywood. Ya, makasih Mas Andi. Ini sebenarnya banyak pertanyaan, tapi saya pilih yang kira-kira menarik untuk dibahas, Mas. Dari Rahmat Sinseria, halo Pak Sandi, semoga kita semua sehat selalu. Mau nanya satu aja, jika melihat negara-negara yang sudah menghentikan lockdown, dan sepertinya Indonesia juga akan mengikuti, bagaimana prediksi Pak Sandi terhadap perilaku pelanggan? Apakah orang akan langsung kembali konsum seperti krisis ini? Dan negara mana saja yang bisa kita jadikan role model? Terima kasih banyak, Pak. Ekonomi akan bergerak menuju tatanan baru, dan tatanan ini berbasis kebutuhan, need-based economy. Kemarin kita akhirnya harus bangun dari mimpi panjang kita bahwa ekonomi dibangun secara tidak berkelanjutan. Ekonomi kita memuaskan pelanggan, tapi tidak memberikan edukasi kepada pelanggan, sehingga barang-barang yang dikonsumsi itu tidak memiliki satu keberlanjutan. Jadi kalau kita lihat bahwa perang dagang antara Cina dan Amerika dan perang minyak antara Rusia dan Saudi mengajarkan kita tiga hal. Bahwa dalam kita memproduksi satu barang dan memproduksi satu jasa juga, tidak boleh kita hanya mengambil keputusan berdasarkan cost. Tapi kita harus berdasarkan juga review atau telahan dari resiko dan juga ketangguhan daripada produk dan jasa yang kita berikan sebagai bagian daripada kegiatan kita berusaha. Jadi selama ini semua outsourcing, produksinya ke China karena paling murah. Tapi ternyata begitu kena pandemi, ada keterbatasan dan tersendatnya pasokan dari rantai produksi yang semula hanya dikenal dengan barangnya murah. Tapi dari segi resiko tinggi, juga dari segi ketangguhan tidak bisa diandalkan. Kehandalannya tidak didapat. Nah, saya percaya bahwa perilaku konsumen akan berubah secara signifikan. Mereka akan mengkonsumsi bukan hanya barang-barang yang murah saja, tapi berkualitas bagus dan bisa dihandalkan, bisa memiliki reliability yang tinggi. Kedua, perilaku konsumen ini tidak akan balik seperti old normal
atau seperti bulan Desember 2019 dan Januari 2020. Tapi akan balik kepada new normal. Kami melihat akan ada koreksi dari permintaan, dari konsumsi sekitar 20-30% yang akan diikuti dengan efisiensi. Efisiensi ini juga akan 20-30% sehingga akhirnya margin yang didapatkan oleh UMKM ini akan tetap, malah akan shifting, beberapa sektor ini akan shifting kepada new normal, yaitu sektor-sektor yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Saya lihat sekarang produk-produk yang akan disukai masyarakat itu adalah produk-produk yang personalized, yang lokal, dan customized. Jadi menarik ini. Saya baru saja meluncurkan kebangkitan nasional ini adalah kebangkitan produk lokal. Kebangkitan produk lokal ini karena saya melihat kualitas produk lokal tidak kalah sama produk ekspor kita. Jadi menurut kita produk-produk impor kita. Jadi menurut saya akan sangat menarik shifting ke produk-produk lokal, dan siap-siap saja teman-teman nanti akan melihat merek-merek lokal yang selama ini kalah bersaing dengan merek-merek asing akan mulai mengambil, dan ini namanya resurgence of local economies. Saya sangat optimis menatap masa depan pasca COVID-19 ini. Ya, masih Mas Andi. Ini kebetulan saya juga kemarin lihat ada kolaborasi antara Ultimate You sama Tanah Air. Bajunya keren tuh Mas, simple tapi di ujung dia ada sedikit seperti rajutan dari NTB seperti itu. Saya minta coba teman-teman buka di Ultimate You juga. Jadi banyak produk-produk yang menurut saya layak untuk dijual, dan kita membuktikan bahwa Indonesia bisa bersaing dengan luar negeri. Dari sini kita juga tamparan keras, Mas. Ternyata Indonesia sangat dependen ke luar negeri. Semua masih impor. Setelah dibeli COVID, ada blessing in disguise. Kita mau tidak mau harus memproduksi barang sendiri. Ini ada pertanyaan banyak, Mas. Tapi kalau boleh tahu, waktu kita berapa menit lagi, Mas Andi? Biar saya sesuaikan pertanyaannya sama jawabannya nih. Mungkin 10-15 menit lagi. Tapi gini, Mas Ketum, semua pertanyaan akan dijawab oleh saya. Tapi nanti akan dikumpulkan oleh Cak Rian. Dan kami akan siapkan jawaban langsung. Jadi karena semua pertanyaan ini pertanyaan yang bagus ya, menurut saya harus dijawab satu-satu untuk menyemangati teman-teman kita, dan untuk teman-teman ketum di bawah koordinasi ketum Kadin Surabaya, saya membuka kerjasama untuk brand-brand yang di Surabaya bekerja sama dengan kita untuk memboost permintaannya. Jadi merek-merek itu silakan dikurasi, dan kami akan dengan senang hati bekerja sama dengan Ultimate You, karena ini adalah bagian dari collab, bahwa Ultimate You nanti akan juga merangkul teman-teman dari di bawah koordinasi Kadin Surabaya. Kita ingin pasarkan produk-produk terbaik juga dari Surabaya untuk menguasai dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ya. Terima kasih, Mas Andi. Teman-teman tadi sudah mendengarkan bahwa semua pertanyaan akan dijawab tenang. Cuma yang terbaca, karena keterbatasan waktu, jadi saya baca beberapa saja. Ini dari Dr. Asra. Dr. Asra ini seorang entrepreneur, seorang dokter juga, seperti Dr. Tirta. Cuma ini gelar S3-nya kayak banyak banget ini, Mas Andi. Jadi dari Kadin Surabaya juga. Menurut Mas Andi, new normal medicine yang paling menonjol dan long lasting pasca pandemi? Seperti itu, Mas. Jamu. Jamu akan booming luar biasa, dan karena itu it's so natural, it's so localized, dan kadang-kadang kita bisa numbuhkan sendiri di halaman belakang rumah kita. Jadi do it yourself jamu ini akan meningkat menurut saya, dan kita punya satu kearifan lokal yang dengan research yang lebih komprehensif. Menurut saya the new normal akan peningkatan konsumsi jamu secara signifikan. Saya udah bertemu Mbak Lis, jamu tradisionalnya itu empon-empon. Empon-empon ini berbasis temulawak,
jahe merah dan juga kunyit. Permintaannya di bulan April meningkat hampir 4 kali lipat. Sekarang dia permintaannya sekitar 100 juta rupiah, dari tadinya hanya 20 juta rupiah. Tapi ini peningkatan yang luar biasa tanpa menaikkan harga. Pak Budi, pengusaha susu jahe Raisa di Bilangan Kemang, Jakarta Selatan, juga mengalami peningkatan 3-4 kali lipat karena masyarakat sudah teredukasi jika mengkonsumsi jahe merah atau jamu, peningkatan imunitas kita juga bisa dirasakan dan dengan biaya yang tidak terlalu mahal dibandingkan vitamin-vitamin kita yang lagi-lagi banyaknya impor. Ya. Terima kasih Mas Andi. Mohon maaf, 2 pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang pertama dari Pak Samsul Pop. Assalamualaikum Mas Andi, mau menanyakan bagaimana prediksi sektor bursa saham dan IPO perusahaan di era new normal. Terima kasih. Di tahun ini sudah ada 26 perusahaan yang bersiap-siap melantai di bursa, menunjukkan bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini masih ada appetite untuk IPO. Tapi tentunya semua yang akan menjadi perhatian masyarakat paling tidak 2-3 tahun ke depan ini adalah COVID-19. Oleh karena itu, sukses tidaknya IPO ini akan berkaitan dengan bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut mengambil peluang di tengah pandemi ini. Baru saja Indonesia menerbitkan pandemic bond, $4,3 billion. Pandemic bond ini sangat unik karena ada satu tranche yang 50 tahun. Jadi berarti tahun 2070 baru mature. Berarti saya akan berumur 101 tahun, di mana nanti baru tahun 2070 bond ini akan mature. Nah, ini menunjukkan bahwa appetite ada. Namun kita harus berhati-hati karena likuiditas sangat terbatas. Jadi karena likuiditas sangat terbatas, pasar akan sangat selektif. Untuk Pak Samsul Pop, saya yakin jika perusahaan kita bisa kemas untuk mengambil peluang di new normal, masih ada basis investor yang akan tertarik untuk mengkoleksi saham kita. Terima kasih Mas Andi. Ini pertanyaan terakhir izin dari saya sendiri Mas, karena kalau misalnya nggak sempat nanya, khawatir nanti nggak tertulis juga. Mas Andi, saya ingin tanya, saya memperhatikan Mas Andi itu dari tahun 2011 ketika saya jadi ketum HIPMI Jatim. Dan di situ Mas Andi mewakafkan dirinya untuk dari Kadin sampai ke Wapres, dan pasca Wapres ini banyak yang meragukan Mas Andi bahwa masanya Mas Andi sudah selesai. Saya dengar seperti itu. Dan tamparan keras bagi mereka yang ngomong seperti itu ketika Mas Andi mendirikan Bersatu Melawan COVID itu, dan sampai sekarang pun Mas Andi sampai sekarang tetap istiqomah, tetap berbagi, tetap turun. Dan saya ingin tanyakan itu sebenarnya amalan apa Mas? Kalau dari Pilpres kemarin itu Mas Andi sudah habis triliun lebih, uangnya nggak habis-habis Mas. Tapi saya ingin tahu amalan apa yang kira-kira bisa kita lakukan, yang bisa kita tiru dari Mas Andi, yang bisa siapapun tanpa harus menggunakan modal besar, tanpa harus melihat latar belakangnya, yang bisa kita tiru agar bisa menjadi seperti seorang Sandi Uno di masa depan. Terima kasih Mas Andi. Ya, terima kasih Mas Andi. Saya kenal Mas Andi ini udah belasan tahun ya, karena saya juga dekat dengan ayahanda, Pak Ketua DPD sekarang, Senator Lanyala, dan saya sangat beruntung ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan karunia yang luar biasa kepada saya. Di relatif usia muda saya kena PHK dan saya bisa membangun usaha, dan usaha saya mengambil satu posisi investasi di sektor-sektor yang tepat, sehingga melalui beberapa krisis kami masih tetap bisa bertahan, survive, dan kami bisa membangun ekosistem.
waktu saya melangkah masuk ke sektor publik atau ke ranah publik, saya juga meyakinkan beberapa mitra saya dan saya akhirnya harus istiqomah bahwa saya harus berkontribusi, harus berbagi. Jadi semua ini saya jalankan sebagai ibadah. Saya meyakini rezeki tidak akan tertukar. Saya tiap hari memang sholat duha rutin, dan di sholat duha itu saya walaupun sekarang sudah tidak aktif di dunia usaha, tapi saya punya beberapa kegiatan social entrepreneurship seperti OKOC Indonesia, startup Rumah Siap Kerja, ada Bank Infak yang juga startup di bidang Islamic Social Finance, ada Ultimate You, startup juga. Jadi ini adalah portfolio baru, termasuk Relawan Indonesia Bersatu itu adalah portfolio baru. Karena saya melandasi ini semua atas ibadah, apapun yang kita lakukan ini kita mengukur dengan social dashboard, dengan dampak. Dan pola kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas ini saya bawa juga di baru saya ini. Alhamdulillah usaha-usaha saya walaupun terdampak juga sih, MPM turun, kalau nggak salah Pak Dendi nanti bisa cerita 50% lebih omsetnya pasti di bulan-bulan ini, tapi ya tentunya kita terus bersyukur. Amalan berikutnya adalah roda ini berputar terus nih Mas Andi, roda ini berputar terus dan Allah selalu memberikan kemudahan di balik kesulitan yang kita hadapi. Kemarin Pilpres saya belum mendapat amanah, tapi walaupun saya down, saya akui saya down 1-2 hari, tapi di hari ketiga ini saya udah bangkit setelah saya sehat lagi badannya. Saya langsung melakukan perencanaan apakah tahun ini atau tahun depan di mana saya akan terus berada di tengah masyarakat untuk mensolusikan, karena saya pernah kehilangan lapangan kerja. Ibadah saya bagaimana saya membuka lapangan kerja. Karena saya pernah ngerasakan biaya beban hidup yang sangat berat waktu hampir bangkrut di tahun 97-98. Sekarang ikhtiar saya gimana caranya harga-harga bahan pokok dan beban biaya hidup masyarakat ini bisa kita hadirkan solusi. Dan saya yakin entrepreneurship atau kewirausahaan itu akan menciptakan lapangan kerja, akan mampu juga menyusun tatanan ekonomi Indonesia sehingga kita tidak terlalu bergantung kepada bahan-bahan impor yang lebih mahal, cenderung lebih mahal dan membebani ekonomi kita. Dan akhirnya saya selalu bersyukur bahwa saya yakin takdir Allah adalah takdir yang terbaik buat saya. Saya bekerja ini tidak mengincar satu posisi, toh juga tidak ada kampanyenya gitu loh. Saya di politik juga nggak terlalu aktif sebagai pengurus, kebetulan ada di satu partai tapi tidak dalam kepengurusan harian. Jadi saya mendedikasikan hidup saya untuk teman-teman di seluruh wilayah dan saya sangat tersanjung Mas Andi mengundang hari ini bertemu dengan teman-teman anak-anak muda yang akan menjadi tulang punggung ekonomi kita ke depan. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi ke depan. Amin, amin. Terima kasih Mas Andi. Mohon maaf teman-teman karena Mas Andi masih harus live IG. Jadi kita harus akhiri, tapi sebelum kita akhiri kita akan berfoto bersama dulu. Foto-foto. Foto itu yang paling penting dibandingkan semua ini Mas. Nanti teman-teman protes semua kok nggak ada foto bareng ini. Nanti kemudian tolong semua mengaktifkan kamera karena admin akan menarik foto. Yang pakai masker bisa dilepas dulu. Nanti nggak kelihatan itu siapa. Oke, ada 6 halaman Mas, jadi mohon bersabar. Ini ujian. Bismillah, 1 dulu ya. Oke, 1 sudah. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Dan yang terakhir. Nah, ini sudah selesai Mas. Dan teman-teman sekalian, karena Mas Andi sudah harus pamit, tapi jangan lupa setelah Mas Andi ini ada beberapa bingkisan dari MPM. Dan terima kasih Mas Andi atas supportnya, nanti akan dikoordinir oleh Cak Rian. Dan teman-teman sekalian, kita doakan Mas Andi diberikan kesehatan,
menjadi seorang pemimpin Indonesia di masa depan. Dan saya selalu meyakini, kemarin mungkin jika belum diberi amanah, insya Allah Mas Andi akan memimpin Indonesia di saat yang tepat. Dan saya, Ali Afandi, insya Allah akan mewakafkan diri untuk berjuang bersama Mas Andi, apapun bentuknya. Dan saya sudah melihat sendiri bahwa Mas Andi memang tulus untuk turun ke daerah-daerah tanpa berharap timbal baliknya. Ya udah, terima kasih. Saya pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.